Gue curiga nih, Bang Abu sebenarnya udah tahu kali siapa gue nih kalau gue cuma pura-pura jadi tukang kitab keliling. Tapi Bang Abu kemana ya? Jangan-jangan dia lapor polisi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, kitab yang hilang jangan lo pikirin lagi. Insya Allah diganti sama Allah. Ikhlasin aja udah. Kalau ikhlas, insya Allah mudah urusan lo. Tuh, lo lihat tuh. Gue udah beliin kitab yang baru. Baru aja gue beli di toko kitab. Jadi insya Allah besok lo udah bisa jualan lagi. Makasih, Tat. Makasih banget. Aman gua. Berarti dia yakin benar kalau gua tukang kitab keliling. Udah. Jangan sedih. Ceria dong. Gitu. Supaya lo tambah senang, gue mau kasih lo hadiah. CD musik Audio Jet. Nongol, thanksin. Apaan tuh Bang yang di kardus? Rengginang ya? Sembarangan aja ente ngomong. Songong ente. Ini isinya kitab tahu. Kitab? Soleh, kasih tunjuk. Song ente. Maksud aneh kasih lihat kitabnya. Lupa. Boleh on. Ini contohnya Yaman. Di gudang masih ada 10 kardus lagi. Isinya semua kitab. Bagus. Dah. Kitab ditaruh di kardus, dimasukin gudang lagi. Sampai bulukan tuh. Gimana sih? Bukannya dibaca? Mungkin gila. Bahlul. Semua isi kitab itu udah ada di otak aneh. Udah aneh lalap. Berarti Bang Bunci sudah hatam hadisnya dong? Begitulah. Aneh kan ahli kitab. Oh iya. Yang ada juga beneran ahli neraka, bukan ahli kitab. Masa sih Bang? Saya nggak percaya. Coba sebutin atu. Siapa yang denger? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Hebat kan? Dah model kayak begitu. Anak cebong juga bisa ngomongin yang kayak begitu. Mau kayak gile. Zaman yang nggak jelas hidupnya. Ente punya kenalan nggak guru privat dai? Emang kenapa? Mau belajar ceramah ya? Zaman, ente bisa anyarin aneh gak? Guru privat dai proposal. Profesional Bang. Maksud aneh begitu. Dasar boleh on ente. Orang kaya berhak salah. Ada kagak? Kebeneran. Ade Bang, ade. Teman baik banget sama saya. Sohib. Ceramah di mana-mana. Terkenal banget deh pokoknya. Sampai di terminal. Pasar. Tempat parkir ceramah juga. Lu ceramah di pasar? Di terminal? Maksud ente apa? Mau copet? Abang belaga pilon sih. Entu saking dia banyak banget jobnya. Sampai semua tempat diceramahin. Untung gak WC juga diceramahin. Kan gila. Mau nggak? Oh, gitu. Kalau gitu, ente angkut ke sini ya? Tenang. Nanti saya bawa kemari. Saya angkut. Tapi sebelum itu, ada yang mau sangkut juga dari ini rumah. Oke? Apa yang mesti ente angkut? Ente bawa deh ya. Dasar manusia rakus. Bagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soleh. Ente masukin gudang. Kok nggak dibaca Bang? Aneh mulus bacanya. Atau ente aneh masukin gudang. Dasar Haji Mardut. Mau kemana lo? Lo kan laki-laki. Ayo. Lo hadepin tuh. Bang Abu. Jangan panggil nama gue.
Ayo, ingat, masalah itu harus lo hadepin. Dan lo harus belajar buat nyelesain masalah. Bener Bang Bu, dia orangnya. Ampun Pak, saya nggak salah Pak. Saya nggak pakai narkoba itu Pak. Tenang Di Indra, saya kesini hanya mau kasih tahu kalau Di Indra difitnah. Bener Pak? Benar, Di Indra tidak bersalah. Ternyata nggak cuma di instansi pemerintah aja. Ada kolusi dan nepotisme. Tapi juga di musola. Nauzubillah min dzalik. Sebagai program pemerintah, yang namanya nepotisme itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Bukan begitu, Soleh? Benar aja dah. Bentar, Bang. Ini Bang Maruk, maksudnya apa, Bang? Kagak usah pakai sindir-sindiran, Bang. Kagak usah belagak jadi pujangga, Bang. Kagak usah belagak jadi politisi. Ini kita ngomong serius, Bang. Yang kita omongin urusan sama masyarakat. Nah, Abang tahu-tahu nyindir begitu, hubungannya sama nepotisme, kolusi, musola. Apaan, Bang? Yang jelas aja, Bang, yang jelas, Bang. Jangan sampai naik pitam kita nih, Bang. Mentang-mentang Abu Sohib ente, aneh kagak dikasih kesempatan buat tausiah. Songong ente. Jadi maksudnya nih, ente mau tausiah gitu. Asal kamu tahu, ilmu agama anu udah ngotok. Ibarat kata rambutan Aceh yang udah matang di pohon. Dan itu berlaku buat saya, Anda, dan kita semua. Akhir zaman. Begini nih, Wan. Orang kalau hatinya udah terlalu keras, qaswatul qalbi min kathratiz dzunub. Adanya hati keras itu gara-gara udah kebanyakan dosa. Susah dihitungnya, Wan. Kalkulator Jepang udah kagak sanggup. Ngomongnya ngelangit, padahal kakinya masih berpijak di bumi. Bayangin aja, Wan, kalau kita ladenin yang kayak beginian. Sampai kiamat belum tentu tuh hatinya luntur. Batu dasar. Akhir zaman. Asal Bang Maruk tahu, udah tegas bener dari riwayat sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, mumpung Bang Fuad sama Bang Haddad belum balik, barang-barang udah kita jelasin sama Bang Maruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-jannatu haqqun Sallallahu alaihi wasallam. wan naru haqqun. Surga benar itu adanya dan neraka benar adanya. Adakhalahu Allahul jannata ala ma kana alaihi minal amal. Allah perkenankan orang bisa masuk surga, tapi tentu kembali kepada amal-amalannya. Saya, Anda, dan kita semua punya kewajiban yang sama, memperhitungkan kembali, karena segala apa yang kita lakukan di muka bumi ada nilai pertanggungjawabannya. Masalahnya, Dajjal itu udah jelas nasnya. Dajjal tuh bakal datang. Nah, dia bakalan godain manusia. Nah, ada satu hadis nih yang nerangin tentang muslihatnya Dajjal buat manusia, biar manusia pada keder ngejalanin agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hujibatil jannatu bil makari. Dajjal mengelabui pandangan manusia sehingga surga tampak seperti neraka. Ajib. Wa hujibatin naru bisyahawat. Dan Dajjal mengelabui pandangan manusia sehingga neraka tampak seperti surga. Bagaimana Bang Maruk? Sudah jelas apa yang barusan disampaikan Bang Haddad sama Bang Fuad. Betapa segala sesuatu ketika sudah tersamarkan pandangan kita dengan muslihat Dajjal, maka yang terjadi adalah sulit kita membedakan mana jalan yang seharusnya kita tempuh. Tersamarkanlah pula mana hak, mana batil. Tersamarkanlah pula mana benar, mana salah. Akhirnya, makinlah kita terjerumus ke dalam kesesatan. Ulaika kal an'am. Mereka laksana binatang-binatang ternak. Balhum adal. Bahkan mereka lebih hina, lebih sesat daripada binatang sekalipun. Bang Maruk, bersedia disamaratakan, disejajarkan dengan binatang ternak? Kalau tidak, jawabannya adalah bedakan mana benar, mana salah. Jangan sampai kita tersamarkan. Jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Walaupun pengelabuan, muslihat, dan berbagai macam tata cara pergodaan dari setan dan iblis untuk kita. Hati-hati, Aji.
Bang Ustad, aneh pergi duluan. Ente pada mau kemana? Mingser dari tempat aneh. Soleh, ente ikut-ikutan lagi. Bos sudah jadi dajjal.